Cuaca sangat panas di siang itu. Sang surya tampak bersemangat dalam aksinya. Daga mulai dirasakan oleh Seno. Bocah berusia 10 tahun itu harus berjalan tertatih-tatih untuk sampai di rumah neneknya. Nek Iro, satu-satunya keluarga yang dimilikinya saat ini. Ayah dan ibunya sudah lama meninggal. Bahkan sampai sekarang Seno belum pernah melihat sosok kedua orang tuanya. Dia hanya mendengar cerita dari orang-orang tentang kematian ayah dan ibunya. Nairo tampak tersenyum menyambut kepulangan Seno dari sekolah. Rumah dari bilik bambu itu adalah saksi kesedihan Seno. Kesedihannya bukan berasal dari sikap Nairo, melainkan takdir yang Tuhan berikan kepadanya. Hidup tanpa kedua orang tua memang menyakitkan, apalagi takdir itu dilengkapi dengan garis kemiskinan keluarganya. Nairo yang sudah tua renta itu tetap bersemangat menjalani hidupnya sebagai penjual ubi-ubian yang dia dapatkan dari ladangnya. Seperti hari biasanya, Seno akan berangkat ke ladang mengambil singkong sehabis pulang dari sekolah. Tak terasa Seno tumbuh menjadi anak yang bertubuh kekar, bahkan tubuhnya jauh dari anak seusianya. Kulit yang hitam legam dan juga rambut yang panjang dan ikal membuat wajahnya kelihatan tua. Di usianya yang menginjak 17 tahun ini, dia berpikir semakin dewasa. Sore itu dia melamun di bawah pohon jambu di pinggir sawah. Otaknya menerawang jauh tentang kisahnya 10 tahun yang lalu, yang mana kata almarhum Pak Kardi, sebetulnya ayah dan ibunya mati dan penyebabnya tak lain adalah ingin membunuh Seno yang waktu itu masih bayi. Tapi karena gagal, akhirnya mereka memutuskan untuk bunuh diri. Dan sampai saat ini, Seno masih bertanya-tanya, kenapa kedua orang tuanya ingin membunuhnya. Rasa penasaran itu pun akhirnya terhenti sampai di situ saja, karena Pak Kardi sudah meninggal 10 tahun yang lalu, tepatnya sehabis menceritakan masa lalu Seno. Kini Seno merasa sudah dewasa. Dia berhak mencari tahu hal tersebut dari neneknya, karena Nairo juga tahu masa lalunya yang pahit. Matahari beralih dari peraduan, senja di ufuk barat mulai meredupkan cahayanya. Seno kemudian memutuskan untuk pulang. Bagaimanapun juga dia tak tega meninggalkan neneknya sendirian di rumah. Sepanjang jalan, Seno terus memikirkan nasibnya yang buruk. Sambil memainkan ranting kecil, Seno tiba-tiba mendengar kata-kata, "Semua baru dimulai." Suara itu menggema yang membuat bulu kudunya merinding. Seno kemudian mempercepat langkahnya, dan betapa terkejutnya dia saat membuka pintu. Nairo sudah menunggunya di balik pintu dengan tatapan yang lebih menyeramkan dari biasanya. Tapi neneknya itu hanya diam saja tanpa memberikan penjelasan. Saat Seno mau ke dapur, tiba-tiba dia mendengar, "Hadirnya dirimu di sini akan membawa petaka bagi seluruh umat manusia." Nairo berkata dengan mata yang penuh kemarahan. Bak pedang yang menusuk. Kalimat dari mulut Nairo membuat sakit hati Seno. Tanpa alasan yang jelas, Nairo mengambil sebuah pisau dari dapur, lalu berusaha menancapkannya ke tubuh Seno. Tapi siasat itu gagal. Seno mampu menghindar, dan tubuh Nairo jatuh tersungkur. Air matanya turun di pipi, tangisannya pun pecah saat mengucapkan kalimat perpisahan. "Selamat tinggal, Nek." Tangan kanan Nairo mengambil pisau belati, lalu melemparkannya ke arah Seno untuk terakhir kalinya. Tapi untungnya Seno bisa menghindar dan menjauh dari rumah itu. Dia pergi dengan sejuta kesedihan. Di sepanjang perjalanan, Seno pun bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi?
Mengapa kedua orang tuanya ingin membunuhnya? Apa yang sudah dia lakukan pada mereka? Mereka membencinya. Mereka membenci kelahirannya. Padahal kalau Seno dapat memilih, dia tak ingin dilahirkan ke dunia. Berjuta pertanyaan pun berkecamuk dalam hatinya. Tapi rasa sakit itu sirna setelah dia mendapat firasat buruk tentang neneknya. Nyai Iroh seolah didatangi makhluk menyeramkan yang bertubuh tinggi besar. Dia kemudian bergegas memutar balik langkahnya menuju ke rumah yang beranyaman bambu milik Nyai Iroh. Meski sikap neneknya itu kasar, tapi dia merasa berutang budi karena sudah mau merawatnya. Sesampainya di depan pintu, Seno berteriak memanggil neneknya. Nyai Iroh tampak terlihat tergeletak di ruang tamu. Di tubuhnya terdapat bekas cambukan dan cakaran yang begitu banyak. Kedua telapak tangannya bolong, dan di belakang tangan dan kakinya terdapat luka bakar yang cukup serius. Tak hanya itu, tepat di bawah Nyai Iroh terdapat lingkaran dengan tulisan aneh berwarna merah. Dengan dibantu Pak RT dan para warga, Seno akhirnya menguburkan jenazah Nyai Iroh di pemakaman desa. Seno harus bangkit dan berjuang sendirian. Dengan bekal bercocok tanam, Seno pun melanjutkan profesi neneknya di pasar, yaitu sebagai penjual umbi-umbian. Kematian Nyai Iroh yang secara tiba-tiba membuatnya penasaran. Dan untuk menjawab rasa penasarannya itu, dia menuju ke rumah Pak Minto, seseorang yang akhir-akhir ini sering mengunjungi rumah Nyai Iroh. Dan kata para warga, Pak Minto adalah orang yang pernah dekat dengan ayah Seno. Tanpa ragu, Seno akhirnya mengunjungi rumah bergaya Jawa kuno tersebut. Diketutnya pintu, dan tak selang berapa lama kemudian keluarlah Pak Minto. Laki-laki bertubuh kekar hitam itu menyambut hangat kedatangan Seno. Tanpa basa-basi, Seno mengutarakan rasa ingin tahunya tentang asal-usul kematian keluarganya. Dan dari situlah kemudian Pak Minto menceritakan kalau ternyata dulu ayah Seno adalah seorang dukun. Dan untuk memperoleh kesaktiannya yang lebih tinggi, dia harus melakukan semedi selama 7 purnama. Waktu itu ibu Seno sudah mengandung 2 bulan. Selama 7 bulan purnama lamanya, pasangan suami istri itu tidak bertemu. Hingga akhirnya masa persemedian itu pun selesai. Ayah Seno mendapatkan wangsit, yang mana apabila anaknya yang lahir nanti adalah seorang bocah yang putih bersih, maka kesaktiannya akan berlimpah. Tapi jika yang lahir adalah bocah berkulit hitam dengan tulisan aneh berwarna merah di punggungnya, maka usaha ayah Seno pun sia-sia. Karena itu dianggap adalah jelmaan iblis. Hingga akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba. Ibu Seno melahirkan bayi mungil yang lucu. Kebahagiaan tersirat dari wajah mereka. Tapi itu hanya berlangsung beberapa saat saja, karena mereka mendapati tanda merah yang berada di punggungnya. Mata ayah Seno terbelalak. Semedi yang dilakukan selama ini sia-sia. Maka diputuskanlah untuk membunuh bayinya detik itu juga. Tapi keajaiban demi keajaiban muncul untuk melindungi bayi yang tak berdosa itu. Allah punya kehendak lain atas bayi tersebut. Pak Minto sudah sering mengingatkan ayah Seno bahwa keanehan yang dialami anaknya adalah murni kesalahannya sendiri, yang menurut orang Jawa sebuah pantangan besar bagi orang tua untuk melakukan hal yang buruk waktu istri sedang mengandung. Tapi ayah Seno sudah termakan hasutan setan. Dia lebih mempercayai suara wangsit tersebut. Maka akhirnya kedua orang tua Seno merasa putus asa. Mereka kemudian ditemukan mati karena malu melahirkan anak iblis. Dan Nyai Iroh sendiri mati karena diam-diam juga memuja setan. Dia mati mengenaskan di tangan setan pujaannya. Sedih bercampur ngeri, Seno mendengarkan cerita keluarganya yang tak disangka pemuja ilmu hitam, dan dialah yang menjadi korban saat itu. Setelah pertemuan itu, Seno pun diangkat anak oleh Pak Minto. Kehidupannya kini berubah lebih baik karena dia dibekali ilmu agama dan dimasukkan ke dalam pondok pesantren.
Waktu telah beranjak siang. Sumi, seorang gadis desa yang akan segera berangkat ke kota untuk menjadi ART. Dia berangkat dengan sejuta harapan demi membantu meringankan beban keluarganya. Tak dihiraukan lagi rasa malu dengan pekerjaan itu olehnya. Yang terpenting adalah membuat ekonomi keluarganya membaik. Perjalanan pun memakan waktu hampir 2 hari untuk sampai di rumah majikannya. Kampung Sumi jauh dari kata ramai. Para penduduknya kebanyakan bekerja sebagai petani. Sumi yang hanya lulusan SD itu tak bisa bekerja, selain hanya menjadi ART. Setelah lamanya perjalanan, akhirnya sampai juga Sumi di rumah mewah bak istana. Sumi terperana akan kemewahan rumah tersebut. Tampak pilar-pilar berlapis emas serta pintu baja menyambut kedatangannya. Dari dalam rumah terlihat senyuman wanita manis berparas ayu. Dialah Bu Alma, majikannya. Wanita berumur 45 tahun itu masih sangat terlihat muda. Bahkan siapa saja yang melihatnya tak akan menyangka kalau umurnya sudah menginjak kepala 4. Kulit yang mulus tanpa ada goresan keriput sedikit pun membuatnya seperti wanita sempurna dengan segala pesona. Selain cantik, Bu Alma juga sangat ramah. Tutur katanya lembut menandakan kalau Bu Alma adalah seorang yang berpendidikan. Tentu saja hal itu membuat Sumi betah tinggal di rumah mewah Bu Alma. Meski pekerjaannya berat, toh Bu Alma membayarnya dengan harga yang begitu mahal, hingga Sumi bisa mengirim uang untuk keluarganya di kampung. Tak terasa sudah 5 bulan Sumi menjadi ART di rumah Bu Alma. Rumah yang berlantai 4 itu hanya dia yang mengerjakan pekerjaannya sendirian. Entah mengapa Bu Alma tak ingin mencari teman kerja untuk Sumi. Padahal dengan uang yang dimilikinya, Bu Alma tentu tak akan keberatan jika membayar 1 orang lagi untuk bekerja di rumahnya. Pelit, mungkin itu bukan alasan, karena selama ini Bu Alma sangat royal pada Sumi. Tak jarang dia mendapatkan bonus secara cuma-cuma dari majikannya. Meski sudah hampir 1 tahun, tapi Sumi belum tahu pasti pekerjaan Bu Alma. Dan dia pun tak ingin mencari tahu, karena itu bukan urusannya. Setiap hari Sumi membersihkan seluruh ruangan, kecuali kamar Bu Alma. Dia tak akan diizinkan masuk sebelum dia diperintahkan untuk membersihkannya. Sore itu, Sumi memasak menu yang sangat banyak. Itu karena akan ada arisan di rumah Bu Alma. Sajian menu yang dihidangkan sangat istimewa. Itu mungkin tamu yang hadir adalah orang-orang kaya dan istimewa. Selesai memasak, tubuh Sumi sangat kelelahan. Matanya sangat mengantuk, hingga dia akhirnya tertidur di dapur. Tiba-tiba Sumi mendengar seorang yang menjerit. Bau amis menusuk hidungnya. Seorang pemuda tampak menangis kesakitan dengan tubuhnya yang penuh luka. Sumi pun berteriak minta tolong. Ternyata dia hanya bermimpi. Sumi kemudian menghela nafas panjang, karena kejadian yang dilihatnya hanyalah mimpi buruk. Begitu nyenyak dia tertidur, hingga tak sadar kalau acara arisan di rumah majikannya telah usai. Bu Alma juga tak membangunkan Siti. Dia merasa kasihan kepada ART-nya itu, karena mungkin terlalu kecapean. Kejadian seperti itu sering dialami oleh Sumi saat majikannya mengadakan acara bersama teman-temannya. Entah mengapa Sumi akan tertidur dengan sendirinya dan bangun pada esok hari. Seperti biasanya, Sumi akan membersihkan semua sisa-sisa makanan yang ada di atas meja. Tapi kali ini ada pandangan yang mengejutkan matanya. Dia melihat ada potongan jari manusia tergeletak di atas meja, lengkap dengan darah segar yang menetes. Sumi tak berani berteriak. Dia hanya membungkam mulutnya, lalu membuang potongan jari tersebut di tong sampah. Apa yang sebenarnya terjadi pada saat dia tertidur? Entahlah, tapi yang pasti kejadian itu sering terjadi
setiap bulan purnama di bulan Suro. Sumi pun mulai merasakan ada yang aneh pada Bu Alma, di balik wajah cantik dan baik hatinya. Bu Alma sendiri juga sering melakukan ritual-ritual khusus di kamarnya saat malam Selasa Kliwon. Suatu hari, tak sengaja Sumi mendengar perbincangan majikannya di telepon bersama temannya. Entah siapa lawan bicara Bu Alma, yang pasti orang tersebut setuju dengan perintah Bu Alma. Dia ingin mencari seorang perjaga sebagai persembahan. Sebenarnya Sumi ingin sekali berhenti bekerja dari Bu Alma. Dia merasakan keanehan dalam diri majikannya. Tapi ekonomi yang menghimpit serta sikap Bu Alma mampu meredam keinginannya. Sumi hanya takut tak bisa mendapatkan majikan yang sangat baik seperti Bu Alma. Waktu pun berlalu dengan cepat. Tak terasa, Sumi sudah 3 tahun mengabdi di rumah Bu Alma. Sore itu Sumi memasak untuk acara rutinan tahunan di rumah Bu Alma. Dan seperti biasanya, ketika menginjak pukul 7 malam, rasa kantuknya menyerang. Dia pun tertidur dan akan bangun saat pagi hari. Jadi Sumi tak bisa melihat kejadian apa yang terjadi di waktu warisan. Tapi rasa penasarannya membuat dia sedikit mempunyai otak encer. Sebelum dia tertidur, dia mengambil HP pemberian dari Bu Alma. HP yang sudah memiliki kecanggihan itu diletakkannya di balik lemari dapur menghadap ke ruang tamu, di mana tempat berkumpulnya teman-teman Bu Alma. Dengan jantung yang berdetak kencang, Sumi membuka video berdurasi 1 jam itu. Awalnya tak ada yang aneh dalam video tersebut, hanya tampak perjaga duduk tersibuk di antara teman-teman Bu Alma. Hingga beberapa menit kemudian, pemuda itu tak sadarkan diri. Dia kemudian ditidurkan di atas meja yang sudah dikelilingi lilin. Bu Alma dan teman-temannya tampak memakai jubah hitam berkerucut. Samar-samar, Bu Alma membacakan sebuah mantra. Seketika ruangan menjadi gelap. Angin berembus kencang dari luar hingga membuat kain gorden jendela bergeser. Bu Alma dan teman-temannya saling bergandengan tangan sambil membacakan mantra secara bersamaan. Tak selang berapa lama kemudian, datanglah makhluk tinggi besar menyeramkan dari balik asap hitam. Makhluk itu mengambil tubuh pemuda tersebut, lalu menghilang bersama kepulan asap hitam. Tubuh Sumi gemetaran melihat isi video tersebut. Apakah Bu Alma penganut aliran sesat? Atau Bu Alma pelaku pesugihan? Hati Sumi bertanya-tanya, dan itulah alasan kenapa dia selalu dimarahi Bu Alma saat ketahuan melaksanakan sholat. Dengan terpaksa, dia mengerjakan sholat secara sembunyi-sembunyi. 2 hari kemudian, Sumi memberanikan diri untuk berhenti bekerja. Dia pura-pura akan pulang kampung dengan alasan orang tuanya sakit. Dengan begitu Bu Alma tak akan curiga padanya. Untuk meyakinkan Bu Alma, Sumi pun berjanji akan kembali bekerja saat orang tuanya sembuh nanti. Bu Alma akhirnya mengizinkan Sumi tanpa ada rasa curiga. Sumi berharap keputusan yang diambilnya adalah benar. Dia takut akan menjadi mangsa Bu Alma nantinya. Di samping itu dia juga mempertanyakan kehalalan uang yang dia dapat dari majikannya itu. 1 bulan pun berlalu. Sumi akhirnya mendapatkan pekerjaan baru, yaitu bekerja di rumah Pak Sobri, seorang tokoh agama di masyarakat. Meski gajinya tak sebesar di rumah Bu Alma, tapi Sumi menemukan kedamaian di rumah majikannya yang baru. Suatu pagi saat Sumi mengepel, Sumi tak sengaja melihat koran yang tergeletak di atas meja. Pandangan matanya pun tertuju pada foto yang bertuliskan nama Alma Savitri. Mantan majikannya itu kini menjadi tahanan kota lantaran kasus penyebaran sekte ilmu hitam
Dia tertegun dengan kalimat yang mengatakan Bu Alma adalah seorang penganut ajaran sesat, dan atas ilmunya itu sudah memakan banyak korban. Sumi bernafas lega. Ternyata jalan yang dipilihnya adalah benar. Bekerja bukan hanya sekadar mencari materi, tapi juga ketenangan hati. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.